Abu Hazim Salamah bin Dinar berkata, setiap amalan yang tidak kau inginkan mati karenanya, maka tinggalkanlah. Jika suatu saat engkau meninggal dunia, amalan itu tidak berbahaya buatmu. Saudaraku, bagaimanakah menganalogikan surga dengan kematian? Maimun bin Mahram mengatakan, siapapun yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, hendaklah ia melihat amal perbuatannya, sebab bagaimanapun ia akan datang membawa amalnya. Perihal ini terangkum dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Abu Ayyash Al-Kathan berkata, ada seorang wanita ahli ibadah di Basrah bernama Munibah. Ia memiliki seorang putri yang lebih giat beribadah darinya. Suatu ketika Al-Hasan melihat putri Munibah dan kagum akan ibadahnya, meskipun usia putri Munibah masih belia. Suatu hari saat Al-Hasan sedang duduk-duduk, tiba-tiba seseorang datang. Orang itu berkata, tahukah engkau bahwa putri Munibah telah meninggal dunia? Sontak Al-Hasan melompat dan menemuinya. Tatkala putri Munibah melihat Al-Hasan, ia menangis. Al-Hasan berkata, wahai anakku, mengapa engkau menangis? Putri Munibah menjawab, wahai Abu Sa'id, tanah akan segera ditumpahkan dan menutup masa mudaku, padahal aku belum puas melaksanakan ketaatan terhadap Rabbku. Wahai Abu Sa'id, lihatlah, ibuku berkata kepada ayahku, galikanlah untuk putrimu liang kubur yang luas dan kapanilah dengan kain kapan yang baik. Demi Allah, jika aku bersiap-siap hendak pergi ke Mekah, aku akan menangis sejadi-jadinya. Lalu bagaimana jika aku akan bersiap-siap pergi menuju kegelapan dan kesenyapan dalam kubur, rumah yang gelap dan penuh cacing? Marilah kita renungkan nasihat Muhammad bin Wasi', sebuah nasihat dari hati yang jujur pada saat yang genting dan masa yang sempit seperti ini. Muhammad bin Abdullah, budak As-Sakfini berkata, kami menemui Muhammad bin Wasi' saat sedang memutuskan perkara. Ia berkata, wahai saudaraku, bangunkanlah aku dan diri kalian. Kita sama-sama meminta kembali lagi ke dunia kepada Allah, tapi Allah hanya memberikannya kepada kalian, tapi tidak memberikannya kepadaku. Untuk itu, jangan sampai kalian merugikan diri sendiri dengan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ya, aku dan engkau pasti akan minta dikembalikan ke dunia kepada Allah. Namun sekarang kita masih diberi kesempatan. Untuk itu, mari kita segera beramal dan mengilapkan kerat hati dengan taubat nasuha dan segera kembali ke jalan Allah. Selagi napas-napas kita belum berhenti dan kita masih berada di dunia. Suatu ketika, seorang soleh menyeru di pagar-pagar Madinah pada malam hari, bersiaplah untuk pergi. Bersiaplah untuk pergi. Ketika lelaki itu telah wafat, gubernur Madinah merasa kehilangan suaranya. Sang gubernur bertanya perihal dirinya. Ia telah meninggal dunia, jawab seseorang. Sang gubernur pun berkata,
Ia masih saja bertutur tentang kematian, hingga kematian melonggokkan wajahnya ke pintunya. Maka ia pun dijemput kematian dalam kesiapsediaan, berbekal perbekalan yang tak melenakan. Diceritakan bahwa Yakub berkata kepada malaikat maut, "Aku minta satu hal kepadamu." Malaikat berkata, "Apakah itu?" Yakub berkata, "Beritahu aku apabila ajalku telah dekat dan engkau hendak mencabut nyawaku." Malaikat berkata, "Ya, aku akan mengirimkan 2 atau 3 utusan untuk memberitahumu." Ketika ajal Yakub telah tiba, malaikat maut datang kepadanya. Yakub bertanya, "Apa engkau tamu yang berkunjung ataukah malaikat maut yang hendak mencabut nyawaku?" Malaikat menjawab, "Aku akan mencabut nyawamu." Yakub bertanya, "Bukankah dulu engkau pernah berkata kepadaku bahwa engkau akan mengirimkan 2 atau 3 utusan kepadaku?" Malaikat menjawab, "Aku telah mengirimkannya. Pertama, memutihkan rambutmu setelah sebelumnya hitam. Kedua, lemahnya tubuhmu setelah dulunya kuat. 3, bungkuknya tubuhmu setelah sebelumnya tegap. Inilah utusan-utusanku, wahai Yakub. Itulah utusan yang kukirimkan kepada anak Adam manusia sebelum ia meninggal." Keadaan seperti dalam kisah Yakub alaihissalam di atas tidaklah pasti. Banyak sekali maut yang datang merenggut nyawa anak kecil yang masih menyusu. Tak jarang juga yang merenggut nyawa manusia yang tegap tubuhnya dan muda perkasa. Bahkan mayoritas penghuni kubur adalah dari kalangan anak muda dan anak yang masih menyusu. Ada sebuah nasihat terpercaya yang berlaku untuk semua usia dan kuat untuk menjadi pondasi bangunan rumah di surga yang abadi. Renungkanlah, wahai saudaraku tercinta, nasihat yang ditulis dengan tinta emas dan tersimpan di relung hati terdalam. Seorang pria berkata kepada Zuhair bin Na'im, "Hai Abu Abdurrahman, bersediakah engkau berwasiat kepadaku?" Zuhair menjawab, "Ya, waspadalah, jangan sampai Allah mengambil nyawamu sementara engkau sedang lalai." Inilah nasihat yang tetap dan mantap, wujud cinta seorang hamba kepada Allah, sebuah motivasi untuk selalu taat, dan sebuah wasiat untuk menjauhi hal-hal yang haram, peringatan akan akhirat serta persiapan untuk menyongsongnya. Ubaid bin Umar berkata, "Seseorang memiliki 3 hal yang sangat dicintainya. Masing-masing hal tersebut memberi cinta yang lebih daripada yang lain. Suatu saat maut menjemputnya. Ia pun menemui salah satu dari 3 hal yang dicintainya. Ia berkata, 'Hai Fulan, aku telah tertimpa sesuatu. Kuharap kau mau menolongku.' Hal yang pertama berkata, 'Aku tidak bisa membantumu.' Ia pun pergi kepada hal yang dicintai berikutnya. Ia berkata, 'Hai Fulan, aku telah tertimpa sesuatu. Kuharap kau mau menolongku.' Hal itu berkata, 'Aku akan mengantarmu ke tempat yang kau inginkan. Bila telah sampai di tempat itu, aku akan pulang meninggalkanmu.' Ia pun berangkat kepada hal terakhir yang dicintainya dan berkata, 'Hai Fulan, aku telah tertimpa sesuatu. Kuharap kau mau menolongku.' Hal itu pun berkata, 'Aku akan menemanimu kemanapun engkau pergi dan kemanapun engkau masuk.' Ubaid bin Umair berkata, hal yang pertama adalah hartanya yang ia tinggalkan kepada keluarganya. Tak sedikit pun harta yang mengikutinya. Kedua adalah istri dan keluarganya. Mereka pergi bersamanya mengantarkannya ke pemakaman.
tapi kemudian mereka kembali pulang dan meninggalkannya sendirian. Yang ketiga adalah amalannya, ia menemaninya kemanapun ia pergi dan kemanapun ia masuk. Saudaraku tercinta, biarkan aku mengusap air mata yang tak henti menetes. Jika kau tahu apa yang melandaku, kau akan memaklumiku. Seolah aku terlempar di atas pembaringan di tengah-tengah keluarga, sementara lengan-lengan mereka membolak-balikkan tubuhku, seolah aku di sekeliling orang yang meratap menangisi kematianku. Mereka datang membawa dokter untuk mengobatiku, tapi hari ini tak satu pun dokter bermanfaat bagiku. Parah sudah kondisiku, tanpa ampun kematian mempreteli urat-uratku. Air liurku terasa pahit saat itu, nyawaku hendak hengkang dari ragaku. Mereka memejamkan mataku, semua orang pergi meninggalkanku. Sementara aku putus asa dengan kondisi burukku. Perlahan ke liang kubur mereka menurunkanku. Mereka menyuruh seorang untuk menguburku, membuka kain dari wajahku. Dari kedua matanya air mata mengucur. Ia berdiri dengan raut menyala, bak cairan membara. Di atasku ia membariskan batu bata. Ia berucap, hamburkanlah tanah padanya, sebaik-baik balasan dari Yang Kuasa. Ini adalah sebuah perjalanan yang cepat, secepat kilat, seolah awan yang muncul lalu menghilang. Itulah dunia, melintas seperti awan, sesaat kemudian hilang dalam sekejap. Itulah, hai saudaraku, perjalanan yang telah dimulai, namun akan segera berakhir. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari alas tikar lalu berdiri. Di sisi tubuhnya membekas tikar. Kami pun berkata, seandainya kami membuatkan kasur untukmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak butuh dunia. Di dunia ini aku ibarat seorang pengendara yang berteduh di bawah rindang pohon untuk kemudian pergi dan meninggalkannya.